Jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Saya ditemani oleh Dr. Anto. Halo Dok, apa kabar? Halo, sehat-sehat Bu Widi. Iya, para kawargian sekarang kan biasanya kalau saya suka nanya nih sama dokter, apa yang akan kita bahas. Tapi kalau sekarang saya mau nodong nih. Karena ternyata Dr. Anto baru menyelesaikan bukunya. Ini bukunya 1% Healing. Saya mau tanya-tanya nih. Ini isinya apa sih Dok? 1% Healing gitu. Oke, jadi begini Bu, sebetulnya buku itu saya tulis sebagai ya katakanlah bakti profesional saya untuk memberikan jawaban bagi para pasien yang selalu menanyakan, "Dok, kok saya sudah berobat sekian kali, mungkin ke berganti-ganti dokter, mencoba berbagai macam obat, tapi kok nggak ada perubahan, kok masih gitu-gitu aja." Nah, makanya saya melihat ada satu konsep yang salah, yang mungkin ya bagi saya kurang benar, dan sayangnya itu tidak dia dapatkan ketika dia mau untuk menyembuhkan dirinya. Nah, karena itulah saya buat buku ini. Wow, menarik sekali karena saya belum beli dan juga belum baca tentunya, karena ini baru sekali nih, baru selesai buku ini diterbitkan dan hari ini sudah mulai dipublish dan diperjualbelikan ya Dok ya. Nah, tadi sebagai pembukanya dokter sampaikan bahwa banyak sekali pasien yang mengatakan bahwa sudah berbagai atau sudah kemana-mana lah berobat, tapi kenapa kok ada tidak sembuh-sembuh. Nah ini menarik sekali nih karena memang banyak sekali pasien yang seperti itu ya Dok ya. Nah sekarang boleh dokter ceritakan nih, ini penyebabnya apa sih Dok sampai banyak yang pergi dari satu dokter ke dokter lain tapi kok nggak ada perubahan apa-apa, tidak ada kesembuhan misalnya. Gimana Dok? Baik, jadi salah satu konsep yang saya bagikan di dalam 1% Healing ini, salah satunya adalah konsep di mana pada pasien zaman sekarang atau pada pasien-pasien yang saya temui yang tadi keluhannya adalah dia punya penyakit berkepanjangan dan tidak sembuh, sayangnya mereka ternyata seringnya itu berkompromi pada akibatnya. Nah, salah satu contoh pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka berkompromi pada akibatnya atau penyakitnya yaitu biasanya mereka bilang, "Ya wajar ya Dok ya, namanya juga sudah usia." Nah, salah satunya itu. Iya. Kemudian yang kedua sering juga mereka bilang, "Ya gimana ya Dok ya? Ya soalnya orang tua saya juga punya penyakit yang serupa." Nah misalnya hipertensi, gula. Nah itu biasanya mereka ceritanya ya kan orang tua saya punya penyakit itu juga, jadi wajar dong. Nah bahkan ya yang paling sering ya sudah takdirnya. Nah ini kan menunjukkan mereka berkompromi terhadap penyakit tersebut ya karena ciri-ciri paling khasnya adalah mereka fokus pada faktor-faktor yang tidak bisa kita rubah, ya kan? Ya kalau saya kedatangan pasien dengan keluhan, ya saya sakit lutut Dok, saya nyeri pinggang Dok, ya mungkin sudah usia. Ya kalau sudah seperti itu saya harus gimana? Karena kan gak mungkin dia datang usianya 50, ya karena sudah usia Dok, oh ya. Jadi saya harus buat ibu jadi usia 30 lagi atau bahkan 20 kan gak mungkin. Gitu kan? Atau tadi faktor keturunan. Loh, jadi saya harus mengganti bapak dan ibu dari dia. Kan jelas gak mungkin. Atau kakek neneknya saya ganti kan gak mungkin. Apalagi takdir. Wah, ini kan hebat banget. Kalau saya sampai berperan melawan takdir gitu istilahnya kan ini kan luar biasa. Nah, inilah salah satu contoh konsep yang saya bilang ya kurang benar kalau kita akhirnya berfokus pada akibatnya dan kita akhirnya pilih untuk berkompromi. Nah, padahal ya kenyataannya bukan itu yang saya lihat perlu untuk dibagikan pada klien-klien atau pasien-pasien saya. Waduh, makin menarik sekali karena memang ya itu yang saya dengar
Dan saya juga terlintas pemikiran seperti ini dok, karena orang tua saya juga memiliki riwayat diabetes. Saya juga ada pikiran nih, jangan-jangan suatu hari nanti kalau misalnya saya terkena diabetes juga, wah ini memang ya maklum lah, harus dimaklum lah, karena ibu saya diabetes, ayah saya diabetes gitu ya. Iya. Nah, makin kesini makin menarik nih pembahasannya nih dok. Jadi apa yang harus dilakukan nih dok? Jadinya kalau misalnya pemikiran itu tuh salah. Sebenarnya bukan ya tadi takdir, ya tidak bisa kita merubah takdir. Terus misalnya keturunan tidak bisa mengganti orang tua yang sebagainya. Ini apa yang harus dilakukan nih jadinya dok? Nah, maka konsep yang saya bagikan dalam 1% Healing ini, kita kadang-kadang lupa ya. Ya, kita sering bilang kan, dok kok sehat tuh susah ya, kok sehat tuh rumit ya dok ya. Ya, saya tidak memungkiri itu, ya kan. Tapi permasalahannya Anda bilang susah itu kenapa? Kan harus ada sebabnya. Saya membedakan ketika seseorang bilang susah dengan ya tidak bisa sama sekali, ya itu kan beda ya. Kalau susah itu sebetulnya masih bisa, cuman ribet, pusing. Nah, itulah yang membuat saya membagikan 1% Healing ini. Kenapa? Karena kenapa dibilang susah? Karena sekali lagi, untuk di zaman sekarang itu seringkali ketika kita mau menjadi sehat, itu kita harus membuat perubahan besar dalam kehidupan. Itu sebetulnya yang dibilang susah oleh klien-klien saya. Sebagai contoh, ada klien saya yang katakanlah punya berat badan berlebih, ya kan? Kemudian ya kan sebetulnya sudah jelas ya penyakit-penyakit yang dia alami ya karena berat badannya berlebih, ya kan? Seperti itu sebetulnya sudah jelas, clear masalahnya, nyata. Tapi yang jadi masalah begitu ya sebetulnya kalau Anda mau katakan tadi lututnya nggak nyeri lagi, tensi Anda membaik, katakan bahu tidak pegel-pegel lagi, pundak nggak pegel-pegel lagi, Anda bisa lebih nyaman tidur dan lain-lain. Ya kuncinya paling gampang sih parameternya, coba Anda turunkan dulu berat badannya. Nah di situ biasanya dia bilang, oh susah dok, turunan dari ibu saya ini memang badannya tuh besar-besar ya gitu kan. Nah kembali lagi turunan disalahin gitu kan. Nah ini yang menyebabkan akhirnya mereka fokus pada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan tadi yang terjadi sebetulnya ketika kita bilang susah karena kita sebagai makhluk ya katakannya makhluk yang punya insting alamiah atau naluri alami, ya memang yang kita takutkan adalah perubahan itu tadi. Bagaimana misalnya tadi ketika saya minta untuk menurunkan berat badan, ya secara logika mungkin itu kan ya, oh ya turunin berat badan, iya. Tapi kenyataannya bagi banyak orang menurunkan berat badan itu artinya apa? Artinya kan saya harus mengendalikan atau menurunkan makanan saya. Jumlah makannya, jenis makanannya, saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu, terbatas berapa kali makan dan lain-lain. Nah itu bagi dia, itu perubahan, iya perubahan besar. Secara alami kita tidak menginginkan ada perubahan yang besar. Kenapa? Terlalu menakutkan. Ya kan? Ya gampangnya, paling gampang ilustrasinya sederhananya gini, Bu. Kalau misalnya Ibu lagi sakit, terus saya bilang, dok ini supaya saya sehat gimana? Ibu jangan makan batu. Kira-kira mampu nggak? Kira-kira mampu nggak? Jangan makan batu. Jangan makan batu, batu kerikil. Oh iya memang tidak makan batu kan? Nah nggak ada masalah kan? Nggak akan bilang susah kan? Nggak. Iya. Tapi berbeda kalau misalnya, Bu, Ibu mau sehat jangan makan nasi. Oh itu susah. Nah mulai kan langsung tar dulu. Karena nasi. kan ada ini dok, apa namanya, ada pemahaman atau ada kepercayaan bahwa kalau tidak makan nasi nanti sakit. Nah ini kalau misalnya sakit terus tidak boleh makan nasi, itu gimana dok jadinya? Itulah tadi yang saya bilang perubahan besar. Okay. Perubahan besar itu salah satu cirinya adalah kita melawan atau menyangkal keyakinan yang kita sudah pegang selama ini. Ya tadi kan, itu kan sebetulnya keyakinan. Apakah betul kalau kita nggak makan nasi kita akan sakit? Itu lain cerita. Itu mangga kita bisa cari keilmuannya. Dan itu pun mencari keilmuan adalah salah satu kunci yang saya bagikan di sini. Bahwa ya tadi untuk merubah itu, ya itu tadi
kita juga harus punya pengetahuannya. Mhm. Jangan asal misalnya, oh ya turunin berat badan, oh yaudah, pokoknya kan cuma tinggal gak makan ini, gak makan itu, gak makan ini. Lama-lama Mmm. kurang gizi. Bukannya sehat malah sakit. Nah itu yang saya Iya. bilang, ya Anda juga harus punya pengetahuan. Itulah salah Mhm. satu kunci yang saya bagikan di 1% Healing ini. Dan tidak cuma satu kunci. Mhm. Saya membagikan ada 4 kunci yang akan membimbing Anda untuk menjalani perubahan yang besar itu. Karena Mmm. tadi sebetulnya perubahan besar kenapa dibilangnya satu? Tadi Mhm. kan ya manusia secara alami takut untuk Mmm. menjalani perubahan besar. Mhm. Kenapa? Karena terlalu banyak ketidakpastian di dalamnya. Oke. Karena itulah di sini saya membagikan kunci-kunci untuk ya mengurangi tadi Mhm. ketidakpastian tadi sehingga Mhm. ya orang bisa minimal untuk memulai terlebih dahulu Mhm. proses perubahannya sehingga mereka jadi lebih sehat. Nah, Oh. itu yang saya bagikan di buku ini. Waduh, menarik sekali para kawargian saya, Gak. Berarti para kawargian harus memiliki buku ini dan saya juga akan pesan buku ini, Dok. Karena di sini pastinya sudah banyak diberikan eh, apa namanya cara atau pemahaman-pemahaman ya Iya, untuk membuka kita yang tadi yang dokter sampaikan bahwa ada hal yang keyakinan yang lama yang kita miliki yang sebenarnya itu sebenarnya salah ya, Dok ya. Bisa jadi seperti itu ya tadi. bisa jadi salah karena itu Aha, kembali lagi tadi kan zaman terus berkembang. Tapi betul. kadang ya tadi kita mempunyai pemahaman yang ya kita pegang karena dari orang tua mungkin atau Iya. dari bahan bacaan bisa Mhm. saja tapi itu sudah dulu sekali. Mhm. Nah, sekarang kan Mhm. ilmu terus berkembang. Fasilitas juga makin banyak. Mhm. Makanya ya bisa saja keyakinan yang dulu kita pegang sebetulnya sekarang sudah tidak katakanlah sudah tidak sejalan dengan Oke. perkembangan zaman dan ya buat apa kita pegang keyakinan itu kalau ternyata tadi Mhm. itu membuat kita sakit. Nah, ini kan Mmm. yang jadi berbahaya sebetulnya di situ. Iya. Kalau keyakinan itu ternyata tidak menimbulkan masalah untuk kita, Mhm. ya kenapa harus kita rubah? Betul. Ya kan? Iya. Tapi kalau kenyataannya bahwa ya untuk menjadi sehat, maka Mhm. tadi kita harus menjalani perubahan tersebut. Nah, maka ya mau tidak mau Mhm. pilihannya adalah Anda mau sakit terus-terusan atau ya tadi rubah keyakinan Anda supaya Anda bisa jadi lebih produktif, Iya. lebih sehat gitu. Wow, menarik sekali ini jadi pengen cepet-cepet baca buku ini isinya. Ya, Nah, Dok, satu lagi nih sebelum kita sudahi ya, Dok ya, ya. Ketika, kita sudah tahu nih, sebenarnya kita sudah paham apa yang harus kita lakukan, tapi ada satu tadi kan ya, Dok ya, kayaknya tuh susah sekali. Kita udah coba kok kayaknya gagal lagi gitu, Dok. Apa yang harus dilakukan? Apakah memang mungkin ada boleh semacam kayak mental block atau apa nih, Dok? Sampai pada akhirnya kok kayaknya susah untuk melakukan perubahan tadi itu, Dok. ya, baik. Jadi memang kalau dalam buku ini sebetulnya buku ini saya akan bilang jujur saja ini mungkin baru awal perjalanan. Mmm. Ya kan? Awal perjalanan kita dalam menjalani perubahan Mhm. untuk Mhm. kehidupan kita. Makanya di buku ini ya saya membagikan mindset-mindset yang Mhm. mungkin akan berbeda dari mindset yang Mmm. para kawargian Sayaga punya Mhm. dan kemudian ada lembar kerjanya di mana Mhm. mereka mulai bisa mengevaluasi tadi ya. Mmm. Ada mindset-mindset apa sih yang selama ini ternyata justru membuat saya sakit Mhm. atau menghambat saya untuk sembuh. Mhm. Nah, namun di bagian akhir saya juga menyampaikan, nah ini sedikit bocoran ya, tapi Mhm. kembali lagi masih banyak bab sebelumnya yang pasti bermanfaat untuk Anda. Saya akan bilang ketika kita mau menjadi mampu. Mhm. Nah, mau menjadi mampu itulah terkadang kita butuh bantuan seseorang karena Mmm. kita kadang juga tadi blind spot. Iya. Kayaknya saya udah tahu A, saya udah tahu B, saya udah tahu C. Kenapa ya kok hidup saya nggak berubah-berubah? Mhm. Kesehatan saya kok gini-gini aja. Iya. Saya udah pergi ke profesor, ke dokter, bla dan bla. Ya, tapi tadi kenyataannya selalu ada blind spot. Ada pengetahuan yang mungkin saja belum kita dapatkan. Nah, disitulah kita butuh untuk konsultasi ke tenaga profesional. Nah, Ah. karena ya
kalau tanpa itu kadang-kadang saya akan bilang ya sama saja kayak Anda mau pergi ke suatu tempat, Anda belum pernah ke sana dan Anda nggak pakai guide. Iya. Ya tentu nyampe mungkin, tapi lama, muter-muter nggak karuan, jauh dan segala macam. Iya. Tapi kalau pakai guide gampang. Dan karena itulah saya sebetulnya mempaketkan buku ini dengan konsultasi ya. Jadi bukan hanya sekedar berbagi ilmu, tapi saya mempaketkan buku ini. Ketika Anda baca buku ini, Anda kerjakan tugas-tugasnya dan tentu saja itu menjadi dasar untuk berkonsultasi dengan saya. Baik. Waduh, terima kasih sekali Dok. Ya. Sangat menarik sekali dan para kawargian perlu memiliki buku ini. Karena tadi dokter sampaikan bahwa kalau misalnya konsultasi dapat buku ini ya. Tadi ya. Oke, baik. Baik para kawargian, waktu sudah tidak memungkinkan. Silakan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan kunjungi juga IG serta sosial media Sayaga Hipnoterapi Bandung. Kunjungi www.hipnoterapi Bandung dan jangan lupa di like serta subscribe. Terima kasih. Salam eling waspada lan sayaga.